Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Agroforestry. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengembangan agroforestry, di mana kali ini kita akan membahas penelitian yang pernah kami laksanakan dengan input teknologi-teknologi terkini, yaitu desain pertanaman alay cropping berbasis penginderaan jauh. Di sini terdapat referensi tambahan pada slide ketiga. Dapat dilihat beberapa referensi yang dapat digunakan oleh para peserta mata kuliah ini yang dapat mendukung materi perkuliahan kali ini. Oke, ide dari penelitian ini adalah kita mempromosikan tentang precision agroforestry atau agroforestry presisi. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa pertanian presisi atau precision agriculture itu sudah dilakukan secara luas dan sudah cukup lama, sejak tahun 80-an di berbagai tempat ya, oleh banyak peneliti pertanian. Tetapi untuk agroforestry presisi sendiri itu belum, sangat sedikit yang melakukannya, walaupun itu hal tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan, tetapi masih sangat sedikit. Oleh karena itu tim dosen agroforestry sangat tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Precision agriculture atau pertanian presisi ini adalah konsep manajemen pertanian didasarkan atas pengamatan, pengukuran, dan respon terhadap variabilitas tanaman. Jadi konsepnya adalah menggunakan input-input tertentu dan teknologi tertentu untuk mengamati kondisi tanaman yang terjadi, karena dalam suatu lahan itu terdapat berbagai variasi-variasi atau perbedaan-perbedaan kondisi tanaman, baik itu dari kondisi pertumbuhan maupun dari kondisi tapaknya. Dan juga ada serangan-serangan hama juga dapat terkonsentrasi. Hama penyakit itu konsentrasi tidak pada seluruh lahan, tapi pada beberapa lokasi tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan penghematan dan input yang minimal, diamati dulu kondisi tanaman seperti apa. Kemudian dengan teknologi terkini di mana terdapat pengembangan dari sensor, kemudian teknologi informasi yang semakin canggih, maka hal ini sangat dimungkinkan dengan penggunaan sensor real time. Jadi kondisi di lapangan itu dapat dimonitor, kemudian dilaporkan kepada pengguna secara langsung. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, di mana precision agriculture sudah banyak dikembangkan, tetapi precision agroforestry atau AP ini masih sangat sedikit dan penelitiannya jarang ya, dan belum mendapat perhatian yang berarti. Oleh karena itu kita perlu melakukan promosi-promosi atau pengenalan sebagai sarana untuk pengembangan agroforestry presisi ini, untuk mengamati kondisi tanaman agroforestry secara real time dan juga dapat dijadikan sebagai bahan penentu kebijakan dan juga keputusan apa yang harus dilakukan terhadap tanaman agroforestry yang kita punya. Kemudian salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kajian-kajian tentang pemanfaatan teknologi. Jadi kita dapat melihat dari precision agriculture terlebih dahulu apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian kita melakukan fusi atau penggabungan dari berbagai bidang ilmu yang lain yang dapat mendukung pengembangan precision agroforestry ini. Salah satunya yang dimungkinkan adalah dengan memadu-madankan dengan pemanfaatan ilmu pemetaan dan juga penginderaan jauh atau remote sensing, di mana citra satelit ini walaupun tidak real time resolusi temporalnya, tetapi dapat digunakan untuk pengamatan kondisi agroforestry. Kemudian dengan citra elevasi ini dapat juga memantau kondisi tapak pada lahan agroforestry kita. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi saat ini sangat dimungkinkan
karena terdapat presisi spasial yang sangat tinggi sehingga kita dapat melakukan pengawasan dan pengamatan secara akurat dan tepat sasaran. Pada slide ke-7 dapat kita lihat foto dari penggunaan drone atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle, pada lahan pertanian. Drone-drone tersebut digunakan untuk pengamatan terhadap kesehatan tanaman, perkembangan tanaman, dan juga dapat digunakan sebagai salah satu wahana melakukan penyemprotan pestisida, insektisida, dan lain-lain. Dan juga terdapat beberapa wahana yang digunakan untuk melakukan penyebaran benih. Kemudian apabila kita tarik kondisi existing lahan agroforestry yang kita punya, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu petani di Indonesia ini memiliki luasan lahan yang sempit, tidak terlalu luas, rata-rata sekitar 1/4 hektar ya. Walaupun hal ini tidak ideal, tapi dengan agroforestry setidaknya dapat menghasilkan berbagai jenis produk. Kemudian banyak sekali kita lihat, mungkin mahasiswa juga dapat melihat bahwa pertanaman agroforestry-nya itu tidak sesuai dengan kondisi tapak. Jadi misalkan menanam jenis yang butuh unsur hara yang tinggi, atau misalnya butuh kadar kalsium atau kapur di tanahnya, tetapi itu ditanam di daerah yang tidak ada unsur hara tersebut. Kemudian juga selain tidak sesuai kondisi tapak, ditanamnya juga tidak sesuai dengan kondisi kontur, di mana pada lahan miring yang cukup curam, ditanamnya malah tidak searah dengan kontur, tetapi berlawanan arah, sehingga berpotensi untuk terjadi erosi maupun longsor. Kemudian pemilihan jenis produknya oleh petani itu hanya berdasarkan kondisi pasar saat itu. Ketika pasar menunjukkan harga yang tinggi, maka para petani baru mulai untuk menanam. Ketika petani akan panen produk tersebut, harganya sedang jatuh. Jadi tidak ada proyeksi terhadap kondisi produk-produk yang mereka usahakan. Selanjutnya, kondisinya adalah jenis tanamannya tidak unggul. Hal ini banyak sekali terjadi, di mana jenis tanaman yang diusahakan itu tanaman asalnya dari bibit-bibit cabutan maupun dari stek yang mereka punya tanpa melalui proses pemulihan tanaman atau pemulihan pohon, sehingga produktivitas yang dihasilkan itu tidak tinggi. Sedangkan untuk menambah luasan lahan juga tidak dimungkinkan karena tidak memiliki lahan yang lain. Selanjutnya, ini sering ditemukan bahwa para petani kita tidak melakukan pemeliharaan atau sangat kurang pemeliharaannya. Pemeliharaan hanya dilakukan saat awal, di mana terdapat gulma-gulma yang sudah tinggi karena ditinggal oleh petani, kemudian dibersihkan. Selanjutnya tidak ada proses perawatan yang lain seperti pemupukan tambahan, kemudian pendangiran, atau merawat kondisi tanamannya seperti apa, mengecek apakah terdapat hama penyakit, itu tidak dilakukan oleh para petani. Kemudian tidak mempertimbangkan kesuburan tanah dan konservasi tanah dan air. Jadi apabila sudah panen, petani hanya meninggalkan tanaman tersebut tanpa melakukan pemupukan, sehingga terdapat penurunan kualitas kesuburan tanah, dan hal ini tidak pernah diperhatikan oleh mereka. Selanjutnya, secara umum tidak ada perencanaan dan pengembangan, jadi hanya terbatas pada perencanaan tersebut. Karena tidak ada perencanaan dan pengembangan, maka dapat kita ketahui sendiri hasilnya akan seperti apa. Karena tidak ada perencanaan, dan walaupun perencanaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan suatu kegiatan, maka tim dosen melakukan kajian dan ditemukan pada lahan miring ini sangat potensial untuk ditanam dengan pola tanam alley cropping atau pertanaman sesuai dengan kondisi kontur. Jadi di pola alley cropping ini tanaman-tanaman ditanam
disesuai dengan kelerengan, itu sebagai tanaman pagar yang dapat berupa semak maupun pohon, walaupun ini tergantung dari preferensi dari petani atau pemilihan mereka. Kebanyakan di Indonesia yang kami temui di Lampung misalnya, mereka menggunakan lahan yang miring itu untuk menanam MPTS dan juga sebagai tempat untuk memproduksi hijauan makanan ternak. Selain untuk sedikit biasanya untuk tanaman empon-empon. Jadi menurut Kang dan kawan-kawan serta Kang dan Wilson tahun 87 menyatakan bahwa alley cropping adalah praktek menanam tanaman di antara pagar tanaman semak atau pohon ditanam. Lebih disuka yang lebih disukai adalah polong-polongan untuk menyediakan unsur nitrogen yang terikat secara biologis ke lorong-lorong tanaman. Kemudian NER tahun 2012 juga menyebutkan bahwa alley cropping ini berpotensi untuk mengurangi bayangan dan kompetisi akar di dalam tanah, namun pada saat yang bersamaan juga mampu menyediakan nutrisi dan perlindungan tanah. Tanaman pagar juga itu dapat dipangkas secara berkala dan ditaruh sebagai biomasa yang tersebar di larikan-larikan penanaman. Pada slide selanjutnya kita dapat melihat ilustrasi praktek alley cropping berdasarkan ilustrasi dari Muchler tahun 2016. Terdapat beberapa kombinasi yang dia nyatakan dan penggunaan beberapa jenis-jenis tanaman. Namun secara prinsip tanaman-tanaman tersebut ditanam pada larikan-larikan atau gang-gang penanaman yang sesuai dengan arah kontur. Dari proyeksi vertikalnya dapat kita lihat bahwa pohon-pohon ditanam pada kontur ini secara perlahan-lahan akan menumpuk tanah sehingga tidak perlu dilakukan pekerjaan secara teknis sipil atau mekanis untuk memindahkan tanaman, sehingga ruang-ruang tadi yang miring akan berubah menjadi datar dan dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman pangan maupun tanaman pertanian maupun tanaman HMT lainnya. Kemudian tim dosen melakukan desain pertanaman alley cropping karena kami merasa bahwa perencanaan ini sangat kurang, sedangkan penanaman sesuai dengan kontur dan juga jarak tanam itu sangat mendukung nantinya untuk menghasilkan pertanaman yang berkualitas. Jadi desain pertanaman yang kami lakukan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, di mana alat-alat yang digunakan antara lain adalah citra satelit atau juga jika dimungkinkan dengan menggunakan citra drone tadi, kemudian data lokasi geografis menggunakan GPS ya, menggunakan platform GNSS, kemudian perangkat lunak pemetaan dan juga penginderaan jauh dengan bantuan perangkat komputer untuk mengolah datanya. Langkah kerja yang dapat dilakukan adalah pertama dengan persiapan data, kemudian pengolahan data dan desain pertanaman. Dapat dilihat dengan studi kasus pada Desa Sungai Langka, di mana kita melakukan survei ke lapangan untuk menentukan lokasi dan juga batas lahan, kemudian ditambah dengan jenis-jenis tanaman untuk mengetahui preferensi petani menanamnya apa, kemudian jarak tanam yang mereka lakukan, kemudian komoditasnya apa saja. Selanjutnya dilakukan pengakuisisian atau mendapatkan data sekunder berupa citra satelit. Kemudian kita akan melakukan pengolahan untuk mengetahui kondisi tapak atau lahan dengan citra elevasi. Kemudian kita akan membuat garis kontur, di mana garis kontur ini akan diasumsikan sebagai barisan pertanaman nantinya. Jadi baris kontur juga akan disesuaikan dengan keinginan petani, apakah dia ingin kondisi pertanamannya itu rapat atau agak renggang, karena dia agak renggang ini akan dimanfaatkan untuk pertanian atau pangan biasanya. Selanjutnya ini pada slide ke-13 dapat kita lihat merupakan foto-foto dalam melakukan
kegiatan perencanaan desain lahan alley cropping, kita membawa beberapa peralatan, kemudian melakukan survei ke lahan tersebut. Pada slide ke-14 kita dapat melihat selanjutnya data-data dari lapangan dan juga data sekunder kita konversi dan overlaykan atau tupang susunkan pada software atau perangkat lunak pemetaan. Dapat dilihat di sini bahwa batas-batas lahan itu dapat kita ketahui dan juga posisi geografis, ketinggian tepat dapat kita ketahui, sehingga akan di-overlaykan kepada citra elevasi dan ditemukan bentuk kontur dan juga ketinggian tempatnya. Pada slide ke-15 kita melihat screenshot atau tangkapan layar pembentukan kontur dan juga pemotongan garis kontur sesuai dengan batas lahan. Jadi kontur-kontur yang dibentuk dengan interval tertentu, misalnya 1 meter interval ketinggian ya, 1 meter atau 2 meter interval ketinggian itu dapat menghasilkan jarak barisan kontur berapa meter, dan ini akan digunakan sebagai titik jalur pertanaman nanti. Kemudian pada titik kontur yang sudah kita bentuk akan digunakan sebagai titik pertanaman dengan jarak tertentu. Misalnya menurut referensi untuk tanaman empon-empon itu dapat ditanam sekitar setengah jarak dalam baris itu setengah meter atau 0,75 misalnya. Kita akan melakukan perhitungan berdasarkan jarak dari referensi tersebut, atau jaraknya ini dapat kita skenariokan dari beberapa skenario dan akan ditawarkan kepada petani. Misalkan mereka ingin menanam tanaman HMT seperti gamal pada jarak 1 meter, sedangkan di antara jarak 1 meter itu mereka di tengahnya akan menanam HMT lain seperti rumput gajah mini atau rumput gajah atau rumput odot atau jenis yang lain. Atau juga dapat ditanam misalnya pepohonan dengan perakaran dalam untuk menopang kondisi tanah di sana. Selanjutnya pada slide ke-17 kita dapat melihat desain lahan pertanaman yang sudah jadi, di mana jalur-jalur kontur tadi sudah diberikan titik-titik tanam yang sesuai dengan arah kemiringan lahan atau kontur. Kemudian baris-baris garis kontur itu dijadikan sebagai baris penanaman atau larikan penanaman dan juga menjadi teras. Lebar terasnya ini dapat dicari sesuai dengan keinginan petani atau referensi, misalnya dengan teras gulut dengan lebar sekitar 60 cm yang dapat berfungsi untuk menahan laju air dan juga erosi permukaan. Kemudian di teras ini juga dapat dilakukan perawatan seperti pemupukan dan lain sebagainya. Kelebihan dari desain pertanaman ini adalah kita dapat menghitung seberapa besar bibit yang dibutuhkan untuk melakukan pertanaman dalam satuan lahan tertentu seperti per hektar atau per 1000 meter. Kemudian juga kita dapat mengestimasi produktivitasnya, seperti lahan yang dikembangkan untuk produksi pangan sebagai produktivitas utama, itu dapat diasumsikan berapa jumlah pangan yang akan dihasilkan. Kemudian apabila misalkan diutamakan untuk menghasilkan HMT atau hijauan makanan ternak, maka kita dapat menghitung setiap beberapa waktu, misalnya 60 hari atau 90 hari atau mungkin per tahun, kita dapat menghasilkan berapa ton HMT, dan dari situ kita dapat menghitung daya tampung ternak yang dapat dihasilkan dari satu satuan lahan yang kita kembangkan. Jadi ini merupakan salah satu perencanaan awal dari precision agriculture, di mana kita dapat melakukan perencanaan pengembangan lahan dari sisi pertanaman terlebih dahulu. Untuk selanjutnya pengawasan dan pengamatan berdasarkan kondisi real time itu dapat dilakukan apabila desain lahan pertama ini sudah kita ketahui layout dan juga petanya, kemudian kita kembangkan dengan menggunakan sensor tertentu. Dapat juga selain dari citra elevasi satelit, kita juga dapat menggunakan teknologi drone dengan tambahan kamera lidar atau laser di depan untuk mengetahui
kondisi tapak secara lebih akurat, karena laser ini lebih presisi dibandingkan dengan citra satelit yang juga menggunakan radar atau laser. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mempromosikan precision agroforestry di masa yang akan datang. Mungkin dari mahasiswa juga dapat mengembangkan precision agroforestry sebagai salah satu terobosan-terobosan dalam mengembangkan agroforestry di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.